Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Bupati Timur Tengah Utara atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Dinas PMD Provinsi Nusa Tenggara Timur atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Dinas PMD Kabupaten Timur Tengah Utara atau yang mewakili, Bapak Camat Insana, kemudian anggota tim klarifikasi lapangan, ada Ibu Andi Yuli, ada Mbak Desta, kemudian Kepala Desa atau para Kepala Desa di Kecamatan Insana yang berhadir, para perangkat desa, Ketua PKK dan jajarannya, Ketua BPD beserta jajaran, LPM, tokoh masyarakat dan tokoh agama Desa Tapenpah, Kecamatan Insana, Kabupaten Timur Tengah Utara, serta hadirin sekalian yang berbahagia tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dari Doanya kita dapat hadir mengikuti klarifikasi lapangan dalam rangka penilaian lomba desa dan kelurahan tingkat regional tahun 2024 di Desa Tapenpah, Kecamatan Insana, Kabupaten Timur Tengah Utara. Izin Bapak saya bacakan sedikit sambutan dari arahan dari Pak Dirjen yang kami akan sampaikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Desa Tapenpah yang telah berhasil menjadi nominasi 4 terbaik sewilayah 4 Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Di antara 13.581 desa yang ada di wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Nah, semua ini tidak terlepas berkat kerja keras pemerintah desa, masyarakat, pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara, dan juga pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta berbagai pihak lainnya yang sudah mendukung, sehingga Desa Tapenpah, Kecamatan Insana bisa mewakili Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun ini. Bapak dan Ibu sekalian, Desa Tapenpah, Kecamatan Insana merupakan untuk tahun ini Bapak ya, yang kedua, desa yang kedua mewakili Nusa Tenggara Timur, Bapak dan Ibu. Tahun lalu yang mewakili Nusa Tenggara Timur adalah Desa Blangmerang, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di, kalau saya tidak salah itu di Kecamatan Pantar, jadi dia ada di pulau. Kebenaran tahun lalu saya yang ke sana Pak, saya yang melakukan klarifikasi ke Desa Pantar, dan alhamdulillah Desa Pantar keluar sebagai juara tahun yang lalu Pak, untuk wilayah 4 Desa Blangmerang, keluar sebagai juara. Dan saya berharap berkah dari lomba desa tahun ini sekaligus dengan ulang tahun desa yang ke-55 juga membawa berkah bagi Desa Tapenpah, Kecamatan Insana, dan juga bagi masyarakat ini. Ini harapan kami. Moga-moga ini bisa menjadi yang terbaik, bisa menjadi kado yang terindah dalam ulang tahun Desa Tapenpah yang ke-55. Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa lomba desa dan kelurahan merupakan suatu bentuk evaluasi dari penilaian perkembangan daripada desa itu sendiri, baik itu dari sisi penyelenggaraan pemerintahannya, kewilayahan dan kemasyarakatan yang dilakukan secara berjenjang. Nah, dilakukan secara berjenjang ini sudah dilakukan pada tahap awal, mulai dari tingkat kabupaten, lalu tingkat provinsi, kemudian sekarang ada di tingkat nasional atau pada tataran di wilayah regional 4 Bapak Ibu ya. Lalu pelaksanaan ini juga menekankan pada inovasi yang dilakukan oleh pemerintah desa
dan kelurahan pada tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, pemanfaatan potensi dan sumber daya yang dimiliki, inovasi pelayanan publik, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, dan yang lainnya. Kemudian tidak kalah pentingnya juga adalah kualitas sumber daya manusia yang baik diharapkan dapat secara langsung memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas belanja desa yang selanjutnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan melalui proses inovasi dan kreativitas pemerintah desa. Oleh karena itu, pada Lomba Desa tahun 2024 ini, kami mengusung tema wujudkan masyarakat sejahtera melalui belanja desa dan kelurahan yang berkualitas. Nah, belanja desa yang berkualitas ini prosesnya panjang. Saya kira sekarang sudah masuk bulan 8, berarti sudah baru selesai rapat Pak ya, Musdes Pak ya. Nah, Musdes kemudian penyusunan RPDes Pak ya. Nah, sudah masuk tahap kedua Pak ya. Nah, baru terakhir di APBDes. Nah, moga-moga Pak Desa nggak pusing ya sama Pak Kepala BPD ketika menyusun APBDes pada tahun 2025 yang akan datang. Bapak dan Ibu sekalian, klarifikasi lapangan yang dilaksanakan saat ini di Desa Tapenpah sebagai salah satu tahapan penilaian untuk menilai kesesuaian data. Jadi sebenarnya menilai kesesuaian data, kami percaya kesesuaian data itu, tetapi yang kami ingin lihat lebih dalam dari apa yang Ibu tulis itu. Kami sangat berharap ada hal-hal yang mungkin bagi Bapak dan Ibu ini merupakan hal yang biasa-biasa saja, tapi itu sebenarnya merupakan hal yang luar biasa. Kami ingin tahu itu, dan kami sangat berharap Pak Kepala Desa beserta jajaran, lalu Bapak BPD beserta jajaran bisa memberikan informasi kepada kami. Tidak usah takut Pak, berikan saja informasinya, karena kami ingin menggali apa sih sehingga nanti akan memunculkan apa sih membedakan desa-desa ini dengan desa-desa yang lain. Nah, sehingga desa ini layak dikatakan desa yang terbaik. Nah, ini juga yang akan kami cari tahu. Lalu mungkin bisa kita berbagi cerita nanti sedikit apa sih kendala-kendala yang Bapak hadapi pada saat selama Bapak memimpin desa-desa ini, dan lalu apa solusi yang telah Bapak lakukan. Ini bisa untuk menjadi pembelajaran bagi kita semua, khususnya kami di tingkat nasional, juga mungkin bagi desa-desa di wilayah 4, wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, karena desa-desa di wilayah 4 ini punya karakter yang hampir sama Bapak. Jadi mungkin kita bisa berbagi sharing ke depan, begitu Bapak. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa 4 desa yang masuk dalam 4 besar itu, yang pertama adalah Desa Yayasan, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai. Ini yang pertama. Yang kedua, ini bukan berdasarkan ranking Pak ya, kebetulan kami ngambilnya acak aja, bukan ranking nih Pak. Yang kedua adalah Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian yang ketiga Desa Sasire, Kecamatan Rasie, Kabupaten Teluk Ondama, Provinsi Papua Barat. Dan karena ini terakhir kami kunjungi, maka dia kami tempatkan di nomor 4. Nomor 4 yang dikunjungi, tapi bukan ranking sekali lagi Pak. Yang keempat adalah Desa Tapenpah, Kecamatan Insana, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bapak dan Ibu sekalian, bahwa setiap lomba desa ini yang kita harapkan adalah kami bisa menemukan berbagai keunggulan dan inovasi-inovasi yang telah Bapak Ibu lakukan. Tadi Pak Camat sudah menyampaikan, salah satunya adalah sudah mewujudkan Desa Tapenpah ini menjadi desa cantik Pak ya, desa cinta statistik. Nah, nanti mungkin kami bisa berbagi pengalaman Bapak sehingga seperti apa sih sehingga bisa dijadikan desa statistik. Mungkin orang mungkin sama Pak ya, kita dulu ya ketika sekolah kita menghindar matematika apalagi statistik Pak ya, tapi desa ini malah menjadikan desa menjadi desa statistik. Nah, mungkin moga-moga ini bisa menjadi brand ketika orang menyebut Desa Tapenpah. Ada apaan sih di Desa Tapenpah selain ada ekowisata,
mungkin orang lebih kenal brandnya, oh desa statistik. Mau cari apa aja, data apa aja di sana ada. Moga-moga seperti itu Pak ya. Dan data itu data yang sangat akurat. Mungkin seperti itu Pak. Jadi harapan ke depan banyak desa-desa di sekitar kita yang mungkin akan belajar nanti setelah lomba desa ini, tidak hanya selesai begitu lomba desa, tapi akan ada desa-desa lain akan belajar melakukan studi tiru, terutama yang baru saya tangkap satu Pak, desa statistik ini. Seperti apa desa statistik ini? Mungkin desa-desa di sekitar kita yang lain, baik itu di TTU atau tetangga kita TTS atau tetangga sebelah di mana Belu mungkin ya, pas sekarang ini di tengah, mungkin mereka bisa melakukan replikasi menyesuaikan dengan potensi dan permasalahan yang ada di masing-masing desa mereka. Kami berharap Pak bisa menjadi contoh bagi desa-desa di sekitar ini, apalagi ini terletak di tengah-tengah Bapak. Kemudian sebagai informasi dapat kami sampaikan juga bahwa data yang kami kumpulkan, jadi sekali lagi kami tidak menilai Pak ya. Jangan nanti Bapak berpikir kami akan memberikan nilai 10, nilai 9 atau nilai 6, tidak. Nah, data yang kami kumpul bersama tim nanti, tim klarifikasi. Nah, selanjutnya kami akan coba olah kembali untuk disampaikan pada sidang pleno. Nah, sidang pleno ini nanti yang akan dilakukan pada minggu kedua bulan September. Nah, kami juga nanti akan melakukan paparan dan kami juga akan dinilai Pak, Bapak Ibu. Nah, kami akan dinilai oleh tim Dewan Juri yang terdiri dari para akademisi, kemudian dari internal kami, dari Kemendagri sendiri, dari Direktorat Jenderal, dari Ibu PKK-nya juga nanti akan melakukan penilaian, kemudian akan melakukan tanya jawab dengan kami pada saat kami sampaikan paparan di hadapan beliau. Kemudian juga ada dari Kementerian Pariwisata, Ekonomi Kreatif juga ikut. Kemudian ada juga dari Kementerian Keuangan, mungkin mereka mau tahu udah banyak kita kasih uang ke desa, sejauh apa sih digunakan dan dampaknya udah sampai di mana mungkin seperti itu ya. Lalu ada juga dari Bappenas, mungkin mereka juga ingin melihat yang real mungkin. Jadi jangan hanya mereka melihat kacamata Jakarta, tapi bagaimana kacamata desa itu sendiri. Mungkin mereka juga mau tahu dari hasil evaluasi kita ini. Kemudian juga dari Kementerian Koperasi dan UKM. Ini ada UKM yang bisa kami sampaikan nanti, mungkin bisa menjadi gambaran bagi mereka UKM apa sebenarnya yang berkembang di desa. Jadi jangan sampai UKM versi mereka, bukan versi desa. Lalu yang kedua, yang selanjutnya adalah ada dari Sekretariat Negara juga ikutan. Kemudian ada dari pengurus LPM Pusat dan tim penggerak PKK Pusat. Nah, Dewan Juri ini setelah nanti kami paparan, mereka menilai kami. Jika suatu ketika nanti Bapak diminta untuk paparan, Dewan Juri ini juga yang akan menilai Bapak. Mereka juga yang akan menguji Bapak. Jadi sebelum Bapak diuji, kami dulu diuji Pak. Kalau kami lolos, berarti Bapak lolos Pak. Nah, doakan kami Bapak Ibu semua agar ketika kami pulang, kami paparan di hadapan Dewan Juri, kami bisa meyakinkan Dewan Juri apa yang kami dapat di sana, kami sampaikan di sana, kami sampaikan ke hadapan Dewan Juri, dan mereka percaya apa yang kami sampaikan. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga pelaksanaan klarifikasi ini bisa berjalan lancar. Para pihak terkait dapat memberikan informasi yang sejelas-jelasnya terkait apa yang nanti kami diskusikan bersama. Saya selaku ketua tim menyampaikan permohonan maaf jika dalam pelaksanaan klarifikasi nanti masih terdapat banyak kekurangan dan juga ada sikap dan perilaku kami mungkin yang kurang sesuai dengan adat istiadat yang di sini kami